Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teori penciptaan alam semesta dan teori Big Bang. Alam semesta adalah jagat raya terhambar luas yang belum diketahui dan sangat sulit dibayangkan seberapa besar luasnya. Alam semesta membentang luas dan tersusun atas bumi, langit, planet, energi, dan matahari misterius lainnya yang mungkin keberadaannya belum bisa dijelaskan oleh akal manusia. Sebagai tempat tinggal makhluk di bumi, sudah keharusan bagi manusia mengetahui asal-usul bagaimana tempat tinggalnya terbentuk. Dengan mengetahui asal-usul terbentuknya alam semesta, manusia akan dapat selalu mensyukuri apa yang telah dimiliki dan selalu bersikap rendah hati, karena sejatinya manusia hanyalah makhluk kecil dibandingkan makhluk ciptaan Tuhan lainnya di alam semesta. Maka dari itu, kami dengan beranggotakan saya, Maya Sofani, dan Rina Wayu Lestari, membuat presentasi dari makalah berjudul Teori Penciptaan Alam Semesta dan Teori Big Bang. Nah, di sini kita akan membahas teori-teori yang ada dalam penciptaan alam semesta, apa saja ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan asal mula penciptaan alam semesta, bagaimana konsepsi Islam mengenai alam semesta, dan bagaimana keterkaitan teori umum dan agama dalam penciptaan alam semesta. Yang pertama, teori penciptaan alam semesta ada 4 teori. Yang pertama, teori kabut atau teori nebula. Yang kedua adalah teori ledakan bintang kembar. Yang ketiga adalah teori ledakan besar atau Big Bang. Yang keempat adalah teori keadaan tetap. Teori yang pertama, teori kabut. Teori kabut atau teori nebula pertama kali diusulkan oleh Emanuel Swedenborg pada tahun 1734 dan disempurnakan oleh Immanuel Kant pada tahun 1775. Teori nebula ini menjelaskan tentang terbentuknya alam semesta dari sebuah bola kabut gas raksasa dan kemudian terdapat beberapa materi yang terlepas ke sekitar bola tersebut. Bola gas utama yang masih berukuran besar dan panas menjadi matahari, dan materi yang terlepas dari padat dan dingin membentuk planet. Yang kedua, teori ledakan bintang kembar. Tahun 1930-an, R.A. Lyttelton atau astronom asal Inggris mengemukakan teori bahwa dalam teori ini menjelaskan mula-mula matahari kembar saling mengelilingi dan salah satu matahari tersebut ditabrak oleh bintang lain yang melintas lalu hancur menjadi materi yang lebih kecil dan berubah menjadi planet. Teori selanjutnya adalah teori ledakan besar atau teori Big Bang. Nah, teori Big Bang ini muncul pada sekitar tahun 1920-an, menyatakan bahwa adanya suatu ledakan atau pengembangan benda-benda dari kelompok galaksi yang awalnya saling mendekat hingga suatu materi dan zat tersebut berkumpul menjadi gumpalan yang padat yang membuatnya meledak dan membuatnya terpencar ke segala arah. Pada tahun 1915, Albert Einstein telah menyatakan bahwa alam semesta tidak mungkin statis. Dengan perhitungannya berdasarkan teori relativitas, maka Einstein menambahkan suatu konstanta kosmologis agar dapat dibuktikan bahwa alam semesta itu statis sesuai keyakinan para astronom pada masanya. Lalu pada tahun 1922, Alexander Friedman atau ahli fisika asal Rusia itu menyatakan bahwa alam semesta ini tidak statis karena impuls sedikit saja sudah cukup untuk menyebabkan struktur keseluruhan bumi itu alam semesta itu mengembang dan mengkerut. Nah, pada tahun 1929, teori Hubble menyatakan bahwa cahaya bintang-bintang itu bergeser ke arah ujung merah spektrum berkaitan dengan jarak bintang dan bumi. Artinya, spektrum berkas cahaya menjauhi titik observasi dan benda-benda luar angkasa itu menjauhi dari bumi dan bintang itu menjauh satu sama lain. Pada tahun 1948, George Gamow mengembangkan perhitungan George Lemaitre dan menyatakan bahwa dentuman raksasa yang terjadi menyebabkan adanya limpahan radiasi yang menyebar di alam semesta. Selanjutnya, pada tahun 1989, tim NASA meluncurkan satelit yang disebut satelit Cosmic Background Emission Explorer atau COBE yang berhasil mendeteksi adanya tingkat radiasi keberadaan bentuk rapat dan panas sisa dari ledakan yang menghasilkan alam semesta. Nah, ini menjadikan bukti dari teori dentuman besar.
Nah, yang terakhir pada tahun 1994, Scientific American menyatakan bahwa model dentuman besar adalah satu-satunya model yang dapat menjelaskan pengembangan terus-menerus alam semesta dan hasil pengamatan lainnya. Nah, pembuktian bahwa alam semesta tidak statis ini menyebabkan Einstein menyatakan bahwa konstanta kosmologis adalah kesalahan terbesar dalam hidupnya. Penemuan Hubble bahwa alam semesta mengembang memunculkan model lain yang tidak membutuhkan tipuan untuk menghasilkan persamaan sesuai dengan keinginan. Teori yang keempat adalah teori keadaan tetap. Menurut teori ini, alam semesta itu tak terbatas, baik dalam dimensi maupun waktu. Menurut teori ini, dunia tidak ada awal dan tidak ada akhirnya, sehingga jagat raya terus mengembang. Materi baru terus-menerus muncul dengan sendirinya dalam jumlah yang tepat, sehingga alam semesta tetap berada dalam keadaan stabil. Selanjutnya adalah ayat-ayat Al-Quran tentang asal-usul alam semesta. Yang pertama adalah Quran Surat Al-An'am ayat 101, yang bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim. Badi'us samawati wal ardi anna yakunu lahu waladun wa lam takun lahu sahibatun khalaqa kulla syai'in wa huwa bikulli syai'in alim. Yang artinya, Dia pencipta langit dan bumi. Bagaimana Dia mempunyai anak padahal Dia tidak mempunyai istri? Dia menciptakan segala sesuatu dan Dia mengetahui segala sesuatu. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah adalah pencipta dari segala sesuatu termasuk bumi, langit, dan segala isinya. Selanjutnya adalah Quran Surat Al-Anbiya ayat 30 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yarul ladzina kafaru anna samawati wal arda kanata ratqan fafatafnahuma waja'alna minal ma'i kulli syai'in hayy afala yu'minun, yang artinya, dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah sesuatu yang padu. Kami pisahkan antara keduanya dan daripada air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapakah mereka tidak juga beriman? Nah, ayat ini menjelaskan bahwa awalnya langit dan bumi adalah awal yang padu dan kemudian dipisahkan, atau teori ini sejalan dengan teori dentuman besar. Ayat selanjutnya adalah Quran Surat Az-Zariyat ayat 47 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wassama'a banainaha bi'aidin wa inna lamusi'un, yang artinya, dan langit itu kami bangun dengan kekuasaan kami, dan sesungguhnya kami benar-benar meluaskannya. Ayat ini menjelaskan bahwa langit dan bumi yang luas itu dibangun atas kekuasaan Allah. Nah, itu adalah beberapa ayat-ayat Al-Quran tentang asal-usul alam semesta. Selanjutnya adalah konsepsi Islam tentang alam semesta yang akan diteruskan oleh Mbak Rina Wahyu Lestari. Kepadanya saya persilahkan. Yang selanjutnya kita membahas mengenai makna alam itu sendiri. Nah, ada banyak pendapat-pendapat, entah itu dari tafsir, dari ulama, dari filosof muslim. Yang pertama ada dari Ibnu Katsir. Nah, menurut Ibnu Katsir itu alam itu berasal dari banyak kata. Ada yang berasal dari kata alam, ada yang berasal dari kata al-awalim, ada yang berasal dari kata al-alamah. Nah, kalau dari kata alam itu berarti segala sesuatu selain Allah. Sedangkan kalau dari kata al-awalim itu artinya berbagai makhluk yang ada, entah itu di bumi, di langit, di mana saja, itu al-awalim. Dan setiap angkatan dalam kurun zaman atau generasi itu juga disebut dengan alam. Kalau berasal dari kata al-alamah itu artinya tanda atau bukti atas penciptaan Allah. Terus ada alam menurut ulama. Kalau alam menurut ulama
itu didefinisikan sebagai segala sesuatu selain Allah. Ini mirip dengan Ibnu Katsir yang pertama tadi ya. Terus yang ketiga itu ada pendapat dari filosof Muslim. Alam itu merupakan kumpulan jauhar yang tersusun dari madat atau materi dan surah atau bentuk yang ada di langit maupun di bumi. Nah, menurut filosof Muslim ini juga bahwasanya alam itu sebagian itu ada yang diketahui manusia dan sebagian lagi tidak diketahui manusia. Yang selanjutnya kita masih membahas mengenai alam. Menurut Profesor Al-Parslan, beliau mengungkapkan bahwasanya alam itu terbagi menjadi dua alam, yaitu syahadah dan ghaib. Syahadah itu artinya yang terlihat dan ghaib artinya yang tak terlihat. Jadi alam itu meliputi alam yang terlihat dan alam yang tak terlihat. Kemudian ada At-Taumi Asy-Syaibani. Beliau mengungkapkan 10 prinsip dasar pandangan Islam yang dijadikan sebagai landasan bagi falsafah pendidikan. Di antaranya yaitu berbunyi, yang dimaksud dengan alam adalah segala sesuatu selain Allah. Terus selanjutnya ada alam wujud, itu terdiri dari unsur ruh dan materi sekaligus. Selanjutnya ada alam semesta dan seluruh isinya itu senantiasa berubah sesuai kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ada prinsip-prinsip yang lainnya bisa dibaca di dalam artikel. Yang selanjutnya menurut Al-Murtadha Mutahari, beliau mengungkapkan bahwasanya ketika kita membicarakan mengenai alam semesta, berarti kita berkaitan mengenai konsep tauhid, di mana alam itu tidak mungkin terjadi dengan sendirinya, tetapi terjadi atas kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus yang selanjutnya ada dari Al-Faruqi. Beliau mengungkapkan bahwasanya alam itu sebagai ciptaan dan anugerah. Sebagai ciptaan berarti alam itu bersifat teologis, sempurna dan teratur. Bersifat anugerah berarti merupakan kebaikan tanpa adanya dosa. Nah, tujuannya kebaikan dan mencapai kebahagiaan. Nah, dari sini kita dapat tarik kesimpulan bahwasanya alam itu segala sesuatu yang ada selain Allah, meliputi segalanya lah. Entah itu yang kecil, yang besar, yang tak terlihat, yang terlihat. Pokoknya segala sesuatu selain Allah itu disebut dengan alam. Nah, dengan adanya konsep alam semesta ini, kita sebagai seorang muslim hendaknya ketika mengetahui alam itu apa, kekuasaan Allah itu sebesar apa, harusnya bisa meningkatkan ketauhidan kita, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kekuasaan dan kebesarannya. Keterkaitan teori umum dan agama dalam kaitannya penciptaan alam semesta. Nah, menurut teori Big Bang, alam semesta itu tercipta akibat meledaknya titik tunggal yang memiliki volume 0 dan kepadatan tak
terbatas. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Fussilat ayat 11 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summastawa ilas samai wa hiya dukhanun faqala laha walil ardi itiya taw'an aw karahan qalata ataina ta'i'in, yang artinya kemudian dia menuju kepada penciptaan langit, dan langit itu masih merupakan asap. Lalu dia berkata kepadanya dan kepada bumi, datanglah kamu keduanya menurut perintahku dengan suka hati atau terpaksa. Keduanya menjawab, kami datang dengan suka hati. Nah, dalam surat Al-Fussilat ini, Baikuni itu menerjemahkan kata dukhon itu dengan semacam embun, bukan asap sebagaimana yang banyak kita kenal selama ini. Nah, terus dijelaskan pula di ayat lain bahwasanya bumi dan langit yang ada di atasnya, ya termasuk matahari, bulan, bintang, planet, itu terbentuk dari asap yang sama. Maka para pakar itu menyimpulkan bahwa bumi dan isi langit seluruhnya adalah satu kesatuan. Nah, dari material asap yang sama ini kemudian mereka terpisah keseluruhan materi diciptakan melalui ledakan raksasa dari satu titik tunggal dan membentuk alam semesta. Hal ini mengenai penciptaan alam semesta ini juga disebutkan Allah dalam firman-Nya dalam surat Al-Anbiya ayat 30 yang berbunyi, ayat 30 yang artinya, dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu, kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup, maka mengapakah mereka tiada juga beriman. Nah, dari ayat tersebut itu dijelaskan bahwasanya bumi dan langit itu memang mulanya merupakan suatu yang padu, kemudian baru dipisahkan. Nah, begitulah teori bentukan asap dalam teori Big Bang. Yang selanjutnya yaitu mengenai teori nebula dan pemuaian alam semesta. Bahwasanya seorang ilmuwan Hubble dengan teleskopnya itu menemukan sebuah kumpulan galaksi itu menyerupai bunga mawar. Nah, temuan Hubble ini itu diaplikasikan dengan konsep gelombang elektromagnetik dan efek Doppler, yang dimana dianalisanya itu, yang pertama, warna merah itu termasuk bagian cahaya tampak atau visible light yang mempunyai frekuensi paling kecil pada spektrum gelombang elektromagnetik. Yang kedua, benda itu bergerak menjauhi frekuensinya semakin kecil, dan sebaliknya benda bergerak mendekati frekuensinya semakin besar. Nah, bunga mawar yang ditemukan Hubble tersebut pada kumpulan galaksi artinya benda-benda angkasa di galaksi-galaksi tersebut itu memancarkan frekuensi yang semakin kecil. Bila dikomparasikan dengan teori gelombang elektromagnetik dan efek Doppler tadi, dapat disimpulkan bahwa semua benda di galaksi-galaksi itu bergerak saling menjauhi. Nah, ini itu membuktikan bahwasanya memang alam semesta ini mengalami pemuaian. Semakin hari semakin mengembang. Sekian presentasi yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.